Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi Yayasan Rumah Quran Semarang, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir kembali, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji, belajar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari ini betul-betul menjadi penerang di dalam kolbu hati kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kemarin telah disampaikan bahwa di antara sifatnya Quran itu adalah musaddiqal lima ma'ahu, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu. Dan ketika Quran ini benar-benar datang kepada mereka dan mereka mengetahuinya, kafaru bihi, maka mereka dengan kecongkakan, kesombongannya ini mengingkari Al-Qur'anul Karim. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-90 ini, sikap perilaku mereka itu disifati bi'samashtaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Bi'sa itu artinya sangatlah buruk. Jadi perilaku mereka, yang mereka itu nunggu-nunggu Quran sebetulnya. Nunggu-nunggu Quran, setelah Quran datang mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran, tapi kemudian menolak kebenaran. Nah, menolak inilah yang kemudian disebut sebagai bi'sa. Jadi seburuk-buruknya perilaku. Maka di antara PR kita, tugas kita, dan menjadi niatan kita, jangan sampai ada kebenaran apapun itu, meskipun kita itu mungkin belum mampu untuk menjalankannya, belum mampu untuk mengikutinya, jangan sampai kemudian menolak dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Mungkin menolaknya kita itu karena keterbatasan ilmu. Menolaknya kita, mungkin kita tidak tahu persis dari apa yang menjadi semangat girohnya Quran. Misalnya Quran itu di dalam untuk proses dari pencegahan, proses untuk melarang, itu kan gradasi. Misalnya Quran melarang sebelum adanya melarang meminum khamr. Itu Quran melihat dulu sikap dan perilaku orang-orang yang akan dilarangnya. Makanya gradual. Ada tahapannya.
Nah, tahapan-tahapan ini kadang kemudian orang yang tidak paham ini dijadikan sebagai alasan bahwa Quran itu tidak tidak paten, atau Quran ini disesuaikan dengan kondisi. Maka hal yang demikian ini harus kemudian kita pahami bahwa Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang melarang misalnya itu sesuai dengan tahapan-tahapan dari perilaku orang yang akan dilarang tersebut. Makanya sekali lagi sikap-sikap orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran yaitu falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih. Setelah datang Quran malah justru mereka itu kafaru bih, mengingkari. Maka disifati bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Jadi perilaku yang seperti itu adalah perilaku yang sangat buruk. Ishtarau bihi anfusahum, yaitu apa? Perilaku yang buruk itu menjual atau membarter bihi dengan Al-Quran itu anfusahum, dengan diri mereka sendiri, ayyakfuru bima anzalallah, itu dengan cara mereka mengingkari, mengkufuri atau berjarak dengan Al-Quran. Mereka berjarak, mereka mengingkari bima anzalallah, dengan apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu kemudian menolak Al-Quran? Kata Allah, baghyan, yang disebabkan karena dengki. Jadi ada penyakit yang namanya dengki yang menjadi sebab sumber orang itu kadang raddul haq, menolak kebenaran. Dan ini kita lihat di dalam sejarah-sejarah. Banyak orang yang kemudian tahu ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, paham kalau Muhammad itu adalah Rasulullah, kalau Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena bagian ini, karena dengki ini, kemudian menyebabkan orang itu kemudian raddul haq, menolak kebenaran. Dan ini sesuatu yang memang ya sebetulnya manusiawi, fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu kadang-kadang ya memang ada penyakit iri, dengki, hasutnya. Bahkan kalau nggak ada penyakit ini ya dunia nggak ramai. Dunia ramai itu kan karena diantaranya adalah karena penyakit ini. Tetapi kalau penyakit ini dibiarkan, ini juga bagian dari yang merusak peradaban. Lah terus gimana? Ya artinya sesuatu itu sesuai dengan teori Quran. Quran itu memberikan teori itu selalu tawazun. Tawazun itu imbang. Jadi kalau kita nanam padi ya pasti tumbuh rumputnya. Dan bukan berarti kemudian rumput itu jelek. Sebetulnya rumput itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal yang baik. Karena apa? Kalau kita nanam padi, kemudian nggak ada rumput, itu petani enak-enakan. Petani itu santai. Dengan enak-enakan, santai, kemudian nggak ke sawah lagi, nggak turun ke sawah, nggak menginjak-injak tanah persawahannya. Artinya tanah yang ditumbuhi padi itu nantinya akan menjadi keras. Nah, dengan kerasnya tanah yang tidak pernah diinjak oleh petani menjadikan padi itu menjadi kurang subur. Makanya supaya petani itu nginjak tanamannya lagi, menginjak sawahnya lagi, ya ditumbuhkanlah rumput. Agar rumputnya itu kemudian dijabuti, secara tidak langsung petani itu menginjak-injak tanah garapannya.
Sehingga apa? Tanahnya itu kemudian menjadi gembur lagi, tambah subur, dan padinya itu akan menjadi tambah subur. Itu sebetulnya ya logika sederhana Allah kemudian menjadikan ekosistem kehidupan itu dengan sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang sifat buruk ini juga baik kalau memang difahami, dikelola dan dimanage dengan proporsinya. Makanya Quran itu tadi, bahwa Quran di dalam hal apapun itu tawazun, mizan, seimbang itu menjadi hal yang penting. Karena kita tidak akan dikatakan menjadi orang baik ketika nggak ada orang jelek. Kita tidak akan dikatakan jadi orang kaya, orang pinter ketika tidak ada orang miskin, ketika tidak ada orang yang tidak paham. Itu adalah satu siklus kehidupan, ekosistem kehidupan yang memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesadaran inilah yang harus kemudian ditumbuhkan. Sadar ketika dalam keadaan punya ilmu, kewajibannya apa? Sadar ketika dia sedang kaya, kewajibannya apa? Sadar ketika dia tidak paham, kewajibannya apa? Sadar ketika dia miskin, kewajibannya apa? Kesadaran ini yang sebetulnya kemudian dipush, didorong terus oleh Quran, supaya orang itu punya kesadaran diri. Sudah enggak paham, enggak tahu, enggak mau belajar. Padahal Quran fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, belajarlah kalau kalian itu enggak paham. Belajar kepada siapa? Ahlaz dzikri, kepada orang yang ahli, orang yang bisa, orang yang lebih mumpuni. Ini perintahnya Quran. Ketika dia sedang dalam keadaan alim pun diperintahkan Quran. Kata Quran, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Ini juga enggak kalah ekstrimnya. Man katama ilman, barang siapa yang dititipi ilmu kemudian ngumpet ke ilmu. Ngumpet ke ilmu ya artinya ketika ada orang mau belajar itu enggak mau mengajar. Ketika ada orang tanya enggak mau memberitahu. Itu man katama ilman min ahlihi, dari ahlinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih peringatan yang sangat-sangat keras. Uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Maka orang yang alim tapi enggak mau ngajar, orang yang pintar tetapi tidak mau memberitahu kepada orang lain, nanti di akhirat akan dirajam bilijamin minan nar, yang akan dilempari dengan batu dari neraka. Jadi konsekuensinya juga sangat resikonya besar. Kita punya harta pun sama. Ketika hanya ditumpuk-tumpuk, kemudian ada orang lain yang membutuhkan, kok kita menutup mata seolah-olah nggak tahu, itu pun ada hisabnya. Maka kesadaran bahwa kita itu dalam keadaan berilmu, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apapun, itu kita harus punya kesadaran bahwa di dalam semuanya itu ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bodoh ya kewajibannya belajar, yang pintar kewajibannya mengajar, yang kaya itu kewajibannya itu bersedekah, yang miskin kewajibannya mendoakan. Jadi klop sudah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah yang titipkan kepada ini adalah sesuatu yang semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian, semuanya ini adalah akan dihisab oleh Allah. Maka kewajiban kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya penyakit dengki. Nah, ini kita harus punya kesadaran diri, ya Allah, aku kok dengki ya. Dia dalam hati kok ini ada penyakit dengki. Dengki itu apa cirinya? Dengki itu cirinya ketika ada orang lain bahagia, kita malah sengsara.
Ketika ada orang lain senang, kita malah susah. Ketika ada orang lain dapat nikmat, seolah-olah dalam hati, ya Allah, nikmat dia itu mbok diilangke. Saya yang sudah sholat tiap malam, saya yang sudah tahajud kok masih gini-sini saja. Sementara mereka itu kok diberikan harta yang banyak oleh Engkau ya Allah. Kemudian dalam hati merasa, kemudian pengen nikmat yang diberikan kepada orang lain itu hilang. Itu dengki. Dan dengki ini adalah penyakit yang paling berbahaya atau penyakit yang bahaya. Bahayanya apa? Bisa tumbuh yang disebut sebagai raddul haq, penyakit yang menolak kebenaran. Ini seringkali orang itu tadi karena dengkinya, hasudnya, kemudian pengennya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu lenyap. Atau ketika orang lain itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini senang. Tepuk tangan, keplok-keplok, bahagia. Ini juga bagian dari dengki. Dengki yang kemudian tumbuh di dalam hati kita yang kita tidak sadari. Sekali lagi ini adalah penyakit yang berbahaya. Apalagi kalau dengki terhadap baginda Rasulullah SAW, dengki terhadap kebenaran sampai dengan menolak kebenaran, itu yang disebut bi'samashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Kemudian sampai mengkufuri, menolak terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, baghyan ayyunazzilallah. Yang disebabkan karena dengki, ayyunazzilallahu min fadlih, bahwa Allah telah menurunkan min fadlihi, dari karunia-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim, ala may yasha'u min ibadi, terhadap siapa saja min ibadihi, dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu penginnya ya nabi terakhir turun kepada mereka atau dari kelompok mereka. Penginnya Quran, kitab yang terakhir turun, ya turun kepada mereka. Ini kemudian dijawab oleh Allah bahwasanya ayyunazzilallah min fadli, bahwasanya Allah menurunkan keutamaannya, firman-Nya itu ala mayyasha, terhadap siapapun, mau diturunkan kepada Bani Israel, kayak mau diturunkan kepada orang Arab, mau diturunkan, itu terserah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak bisa disetir. Allah itu tidak bisa diintervensi. Bahwa kudrahnya Allah, Allah mau menurunkan nabi terakhir dari suku mana, dari kelompok mana, dari orang mana, itu mutlak adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka karena itulah mereka saling menanggung bi ghadabin ala ghadab, kemurkaan demi kemurkaan. Walil kafirina azabum muhin, dan bagi orang kafir, kafir itu dalam makna ini adalah kafir yang menolak Al-Quran, itu disifati oleh Allah azabum muhin. Mereka itu akan mendapatkan azab siksa muhinun yang sangat menyakitkan. Ini macam-macam azab. Jadi azab di dalam Quran itu ada banyak jenis. Dalam surat Al-Baqarah itu sudah banyak diterangkan, ada azabun azim, azab yang besar. Ada azabun alim, azab siksa yang menyakitkan. Nah, di dalam ayat ini ada azabum muhin, azab yang menghinakan. Dalam kitab-kitab tafsir itu ada perbedaan. Azabun alim, azabun azim, dan azabum muhin. Azabun azim, azab yang besar, itu skalanya bisa besar dan durasinya bisa lama. Ini kata para ahli tafsir. Jadi makna azabun azim
siksa yang agung, siksa yang besar itu durasinya bisa lama. Kemudian tentang jumlah dari siksanya juga besar, bentuknya macam-macam juga. Ini azabun azim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang di awal-awal itu, di antara sifat dan karakternya orang kafir hakiki itu akan dimasukkan ke dalam siksa yang azim, siksa yang tadi durasinya tidak ada batas. Ada azabun alim, yang ini disebutkan di dalam Quran untuk orang-orang munafik. Munafik itu ada imannya, tapi imannya itu kemudian dianulir, jadi bermuka dua. Kadang iman, kadang enggak. Kadang iman tapi imannya tidak ada bukti di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya munafik. Nah, munafik ini dalam siksanya disifati sebagai azabun alim. Alim itu siksanya sedikit tapi menyakitkan. Alim itu juga durasinya ada batas. Jadi sekali lagi, azabun alim itu waktunya ada batas. Karena apa? Karena memang mereka itu sebetulnya ada iman, tapi imannya itu rusak. Imannya itu belum ada bukti. Tapi dia sudah bersyahadat. Ada syahadatnya. Makanya siksanya itu ada batasan. Ya, termasuk terhadap orang-orang yang iman, ngaku iman, ya sholat, ya puasa, tapi juga dosanya nggak ketinggalan. Nah, ini bagian dari azabun alim. Azab siksa yang durasi masanya itu ada batasannya. Nah, di dalam ayat ini walil kafirina azabum muhin. Walil kafirin, dan bagi orang kafir yang raddul haq, raddul Quran, yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran, itu disifati azabum muhin. Azab siksa yang menghinakan. Jadi orang hina itu meskipun mungkin diberikan nikmat, itu ya terhina. Orang yang diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan kelebihan dibandingkan dengan orang lain, tetapi ada sifat muhin, sifat hina di dalam pribadi seseorang, maka hartanya kemudian tidak dianggap, ilmunya tidak dianggap, kedudukan tinggi pun tidak dianggap. Jadi mereka itu ya sebetulnya tidak mendapatkan nikmat apa-apa. Meskipun zohirnya mungkin dia punya harta, dia punya ilmu. Nah, ini yang menjadikan kita, kalau kita jauh dari Quran, ini khawatirnya kita ini menjadi orang-orang yang disifati atau distempel oleh Allah punya azab atau disiksa oleh Allah dengan azabum muhin. Sehingga apa? Ya kita meskipun mungkin tapi ada orang tapi tidak dianggap sebagai orang. Kita manusia tapi kadang tidak dimanusiakan. Ya, contohnya banyak di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena sikap dan perilaku kita ini kemudian disiksa dengan azabum muhin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Ini sikap-sikap batin, sikap-sikap perilaku yang memang harus dihindari oleh kita. Ini gambarannya Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel, wa idza qila lahum aminu. Ketika ditanyakan dan dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah.
berimanlah terhadap apa yang telah Allah turunkan. Berimanlah terhadap Al-Qur'anul Karim. Qalu, kemudian mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau mengimani terhadap kitab yang diturunkan kepada kami. Padahal nyatanya ketika kitab itu diturunkan kepada mereka pun, mereka juga enggak percaya. Bahkan Rasul Nabi yang membawa kitab, yang mengajarkan kitab pun, di ayat-ayat yang kemarin, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka didustakan, sebagian mereka lagi dibunuh. Ini sikap mereka. Tapi ketika Quran ini kemudian turun dan disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan kami mengkufuri, kami enggak percaya bima wara'ahu, kitab yang diturunkan setelah itu, yaitu Al-Qur'an. Jadi mereka itu betul-betul sangat terang-terangan menolak Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Wa huwa, padahal Al-Qur'an itu adalah al-haqqu, kitab yang benar yang datang dari Allah, musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kitab yang sangat fair. Jadi tidak kemudian karena Quran itu kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, kemudian kitab-kitab terdahulu itu tidak dianggap lagi. Ini Quran tidak demikian. Jadi Quran tetap sebagai kitab yang musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan terhadap kitab yang sebelumnya. Maka Allah sampaikan kepada mereka, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian mengatakan hanya beriman kepada kitab-kitab terdahulu, padahal kalian, disampaikan oleh Allah, falima taqtuluna. Maka kenapa dulu ketika Nabi Rasul membawakan kitab itu kalian bunuh? Kenapa kalian itu katanya mengimani kitab-kitab, tapi ketika Nabi Rasul itu menyampaikan wahyu, justru mereka bunuh? Ini sebetulnya kalimat yang sangat menohok, jarine iman, tetapi nabinya malah dibunuh. Katanya iman terhadap kitab, tetapi malah didustakan. Ini sebetulnya bahasa, kalau bahasanya kita apa ya, ngluweh apa, menghinakan mereka, melehke. Jadi melehke terhadap perilaku mereka. Jadi mereka itu betul-betul ya sebetulnya tidak beriman kepada kitab terdahulu. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jadi kalau kalian itu memang benar-benar beriman, kenapa nabi-nabinya itu dibunuh? Nah, ini fakta sejarah. Dari mulai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang dianggap oleh mereka itu dibunuh. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ini Nabi Rasul yang bapak dan anak. Jadi Nabi Yahya itu kan putra dari Nabiullah Zakaria. Dua-duanya itu dibunuh. Bahkan di dalam kisah Israiliyat yang menjadi penjelas di dalam ayat-ayat seperti ini, itu dalam sehari mereka itu membunuh 70 nabi, sampai membunuh 70 nabi. Nabi ya, yang bukan sampai kepada Rasul. Jadi memang kaum Bani Israel itu tidak pernah hidup kecuali dalam zamannya itu ada nabi. Dalam zamannya itu ada nabi.
Ketika Nabi itu wafat, meninggal dunia, diganti Nabi lain. Ketika Nabi itu wafat, diganti Nabi lain. Bahkan satu zaman itu nabinya bisa banyak. Satu zaman nabinya bisa banyak. Nah, termasuk yang dibunuh dalam satu hari itu 70 nabi. Ini mereka, kaum Bani Israel itu. Ya kalau kita melihat sekarang mereka itu menganggap mudah nyawa itu, ya memang mereka itu punya karakteristik begitu. Jangankan kelompok lain, nabinya mereka sendiri itu loh, yang membimbing mereka, membawakan kitab atau menjadi pemuka agamanya mereka sendiri dibunuh. Itu Nabiullah Yahya dan Nabiullah Zakaria, yang termasuk nabi dan rasul. Itu pun dibunuh oleh mereka. Jadi Nabi Zakaria itu kan punya anak namanya Yahya, termasuk jadi nabi. Yang ini juga bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Mukjizatnya gimana? Karena Nabi Zakaria itu seorang nabi yang sudah renta, tidak punya putra. Ya hampir-hampir orang yang sudah sepuh, umurnya yang sudah lanjut, hampir-hampir tidak bisa untuk mempunyai keturunan. Ini dalam cerita nanti juga ada. Yang intinya bahwa akhirnya Nabiullah Zakaria diberikan keturunan. Satu-satunya putra yaitu Yahya. Nah, di zaman Yahya itu ada seorang pemimpin yang otoriter dari Romawi. Memang saat itu Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Kaisarnya namanya Heraklius. Nah, Kaisar Heraklius ini mau menikahi anak tirinya. Jadi dia menikahi seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini punya anak yang juga cantik, yang ingin dinikahi juga oleh kaisar tadi. Maka karena ini adalah satu pernikahan yang tidak lazim, memang di agama apapun tidak diperkenakan, apalagi dalam Islam. Anak tiri itu tidak boleh dinikahi.